kesimpulan itu biasanya ada yang namanya bab 4 itu kesimpulan. Di dalamnya ada saran dan oke. Usulan penelitian ke depan. Jadi jadi nggak perlu banyak-banyak juga, artinya yang teman-teman bisa aja. Tapi yang jelas urutannya seperti ini gitu. Kedengeran ya suaranya ya? Oke. Raise hand ini siapa? Oh, Andre, bentar, Andre ya, Andre. Kenapa Andre? Ada pertanyaan? Oh iya, betul. Terakhir itu daftar pustaka. Iya dong, ditulis ya, harus ditulis sumbernya. Kenapa Andre? Ada pertanyaan Andre? Halo? Oh, kalau belum terbuka ya. Oke. Hukum dan kaidah sosial kita sudah jelaskan juga beberapa pertemuan berikut. Terus kemarin norma juga sudah kita jelaskan ya. Ada norma sosial, norma agama, kesusilaan, kesopanan, ada norma hukum gitu. Hubungan antara norma hukum dan norma sosial. Pertama, norma sosial tidak diatur oleh undang-undang, tapi kalau misalkan mengatur norma hukum harus terperinci berdasarkan asas legalitas ataupun asas-asas hukum gitu ya, ataupun asas-asas formal. Jadi norma hukum sifatnya mengikat, terus kalau misalkan norma sosial itu uh, mengikat karena dipatuhi oleh anggota masyarakat. Jadi kalau misalkan mereka menerima ya berarti dipatuhi. Tapi kalau misalkan tidak menerima ada kayak semacam pemberontakan norma gitu ya. Tugas pertama itu individu. Tugas kedua itu kelompok. Satu kelompok itu 2 orang ya. Oke. Kita lanjutkan. Hukum dan kekuasaan modul 2 silahkan dilihat. Hukum dan kekuasaan. Jadi hakikat kekuasaan dan hubungannya dengan hukum itu kalau misalkan kita melihat bahwa hukum ini sebetulnya menjadi acuan gitu ya. Kalau misalkan menentukan kelompok silahkan ditentukan sendiri ya, silahkan aja, bebas. Yang penting mengumpulkan sebelum ujian gitu ya. Oke, silahkan. Oke. Jadi pada hakikatnya memang kekuasaan dan hubungan dengan hukum ini memang ada semacam keterikatan ya, keterikatan. Jadi hukum ini bisa memberikan aturan-aturan dasar ataupun mendasar sebagai induk dari tata cara pelaksanaan orang-orang yang memang berwenang untuk serta wajib mengaturnya gitu. Jadi kalau misalkan hubungan hukum dan kekuasaan dalam negara hukum itu kaitannya dengan bagaimana misalkan contoh di sini aparat pemerintah yang menentukan hukum tersebut untuk menjadikan hukum menjadi dasar dari tindakan-tindakan mereka gitu ya. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh
kekuasaan, orang-orang yang berkuasa itu harus berdasarkan hukum, kecuali kalau memang negaranya itu mau disebut negara dengan aturan rimba istilahnya. Jadi hukum alam gitu ya yang diambil. Jadi kalau misalkan hukum alam, siapa yang kuat dia yang menang gitu ya. Siapa yang berduit dia yang menang. Tapi kalau misalkan dalam negara hukum idealnya gitu ya, dalam negara hukum idealnya memang hukum itu di atas segalanya dan semua diperlakukan sama di depan hukum. Gitu ya. Dan sanksi-sanksi hukum itu biasanya akan tidak pandang bulu terhadap objek-objek maupun subjek-subjek hukumnya. Jadi semuanya sama gitu ya. Selanjutnya, hakikat kekuasaan memang umumnya masyarakat menyamakan pengertian gitu ya. Kekuasaan itu adalah power. Kalau misalkan kekuatan itu force. Makanya kalau misalkan ada istilah penguatan gitu ya. Penguatan ada empowering gitu ya. Kekuasaan, menguasai, empowering, atau kekuatan, enforcement gitu ya. Terus juga orang mempunyai kekuatan fisik, jadi seringkali dikuasai oleh orang yang punya kekuasaan gitu ya. Jadi orang yang badannya besar gitu ya, belum tentu dia bisa berkuasa. Kadang-kadang ada orang yang kecil juga yang bisa berkuasa, bisa mengendalikan orang-orang yang besar gitu kan. Jadi tergantung dari bagaimana mereka bisa melihat ya, wewenangnya si orang kecil itu untuk mengelola yang besar-besar itu seperti apa gitu. Apakah karena yang kecil itu mempunyai kuasa secara formal gitu ya, ataupun formal authority, atau memang kewenangan-kewenangan formal tersebut diberikan untuk tujuan menegakkan hukum gitu ya. Misalkan seorang komandan dalam tentara misalkan, dia lebih kecil daripada anak buahnya gitu ya. Dia akan lebih berkuasa meskipun anak buahnya besar-besar gitu. Dia akan memberikan perintah dan anak buahnya ini akan selalu patuh serta taat gitu ya. Nah, contoh bodyguard para pejabat ya boleh lah gitu ya contohnya. Dan itu tentu saja dikaitkan dengan formal authority ataupun kekuasaannya ya. Selanjutnya, tanpa kekuasaan maka penegakan hukum sulit terlaksana. Betul sekali karena ketika orang misalkan menentukan ya, ada sebuah aturan nih. Nah, kira-kira yang mau menentukan benar atau salahnya siapa? Karena tiap-tiap orang ini sebetulnya membutuhkan yang namanya semacam moderator gitu. Moderator ataupun penengah gitu. Bagaimana yang bisa memutuskan? Makanya dibentuklah yang namanya sistem peradilan gitu ya, pengadilan. Terus juga pihak yang berwajib gitu kan, istilahnya kan pihak yang berwajib ya. Yang berwajib itu diantaranya wajib yang melaksanakan hukum. Contoh misalkan ada aparat kepolisian, ada kejaksaan, ada pengadilan gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Karena kalau misalkan kita melihat ada yang namanya penyidikan, mungkin fungsi-fungsi dari polisi, misalkan penuntutan fungsi-fungsi dari kejaksaan. Terus ada pembelaan itu nanti dari pengacara misalkan. Terus juga ada memutuskan sesuatu itu ada kuasa dari pengadilan ataupun hakim. Gitu ya. Selanjutnya, mari kita hubungan kekuasaan dan hukum. Hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya. Jadi hukum itu tentukan batas-batasnya. Jadi saya mencoba melihat di sini ada istilah dari Blaise Pascal bahwa justice without might is helpless. Might without justice is tyrannical. Jadi keadilan tanpa gitu ya, tanpa kekuasaan itu adalah percuma gitu ya. Jadi kekuasaan tanpa keadilan juga tirani gitu. Tirani itu diktator gitu ya. Jadi sewenang-wenang. Jadi hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan katanya, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman, zolim gitu ya, tirani gitu. Jadi betul juga kalau misalkan keadilan tanpa kekuasaan dia lembek ya, jadi lembek gitu, bisa diatur siapapun gitu ya. Tapi kalau misalkan kekuasaan yang tanpa hukum itu bisa jadi dia sewenang-wenang.
Dan kekuasaan memberikan kewenangan pada seseorang, teman-teman. Jadi dasarnya memang kemampuan